Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Ilham Martadona SPMSI, merupakan dosen tetap pada program studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mahasiswa Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu persyaratan pada Stafdes Mars tahun 2021, yaitu PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada dalam studi agribisnis adalah mata kuliah ekonomi regional yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu ilmu perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan. Mata kuliah ekonomi regional diberikan pada semester genap, yaitu pada semester 4. Berikut saya akan share LPS dari mata kuliah ekonomi regional. Mata kuliah ekonomi regional memiliki kode AGB 14302 dengan bobot SKS adalah 3, 2+1. Artinya mahasiswa belajar secara tatap muka selama 2 SKS atau 100 menit dan 1 SKS itu praktikum selama 50 menit. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 4 yang pada semester 4 dengan persyaratannya adalah mereka harus mengambil mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dan ekonomi makro. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ekonomi regional yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan keilmuannya agribisnis dalam memanfaatkan ipteks dan penyelesaian masalah agribisnis tropika dan adaptif terhadap perubahan sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi kebijakan pembangunan pertanian untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang agribisnis tropika. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu memecahkan permasalahan agribisnis tropika melalui pendekatan kewirausahaan dan ekonomi wilayah. Yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis persoalan bidang agribisnis tropika aktual yang dihadapi masyarakat dengan menggunakan ilmu pengetahuan, metode kuantitatif dan kualitatif. Terakhir, diharapkan mahasiswa mampu mengambil keputusan sebagai implementasi solusi permasalahan bidang agribisnis tropika. Deskripsi singkat dari mata kuliah ekonomi regional adalah mata kuliah ini mendeskripsikan secara keseluruhan dari teori-teori yang diterangkan dalam berbagai analisis dan membahas mengenai konsep dasar ekonomi regional dan hubungan pembangunan wilayah dan pembangunan daerah. Sedangkan bahan kajiannya atau materi pembelajaran ada 12 materi pembelajaran selama 1 semester. Yang pertama adalah ruang lingkup dan konsep dasar ilmu ekonomi regional. Yang kedua, teori lokasi dan analisis ekonomi spasial. Yang ketiga adalah perdagangan dan mobilitas faktor produksi antar daerah. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi regional. Yang kelima adalah analisa ketimpangan ekonomi antar daerah. Bahan kajian yang keenam adalah model alokasi investasi regional. Yang ketujuh, teori pusat pertumbuhan wilayah. Kedelapan, analisis input-output regional. Sedangkan yang kesembilan adalah penentuan potensi ekonomi regional sektoral dan komoditi unggulan daerah. Yang kesepuluh, penerapan model pertumbuhan ekonomi regional. Yang ke-11, analisis empirik ketimpangan ekonomi antar daerah di Indonesia. Dan terakhir adalah analisa kebijakan pembangunan ekonomi antar daerah. Daftar pustaka atau sumber referensi yang digunakan pada mata kuliah ekonomi regional ada sumber utama dan ada sumber pendukung. Dalam sumber utama terdapat 2 sumber. Yang pertama adalah Safrizal 2018, analisa ekonomi regional penerapannya di Indonesia, penerbit Grasindo Jakarta. Selanjutnya yang kedua, Safrizal 2008, ekonomi regional, teori dan aplikasi media Padang. Sedangkan referensi pendukung karangan dari Rustiadi, Saiful Hakim, Panuju 2011, perencanaan dan pengembangan wilayah, penerbitnya adalah Kraspen Press Jakarta. Untuk mata kuliah ekonomi regional, ada 2 tim teaching atau 2 dosen pengampu. Yang pertama saya sendiri, Ilham Martadona. Yang kedua, setelah UTS akan dilanjutkan dengan Bapak Sahrial SPMSI. Mata kuliah ekonomi regional disusun dengan menggunakan sistem pembelajaran blended atau gabungan dari tatap muka dan daring. Untuk sistem daring, mata kuliah ekonomi regional itu pada pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Selanjutnya pada pertemuan kelima dan pertemuan ke-6 dan terakhir pada pertemuan ke-11.
Rancangan tugas dari mata kuliah ekonomi regional yang pertama adalah mahasiswa meringkas materi setiap minggu sesuai dengan topik materi yang disampaikan. Yang kedua adalah menyusun makalah dalam bentuk Microsoft Word. Yang ketiga adalah mengumpulkan makalah. Sistem perkuliahan dari mata kuliah ekonomi regional, pertama adalah ceramah, yang kedua adalah diskusi kelas, yang ketiga student presentasi sesuai dengan CPMK yang telah ditentukan. Untuk CPMK yang pertama menggunakan sistem pembelajaran diskusi kelas dan student presentasi. CPMK yang kedua menggunakan sistem ceramah, diskusi kelas, praktikum, dan student presentasi. Untuk CPMK yang ketiga menggunakan sistem diskusi kelas, praktikum, dan student presentasi. Sedangkan untuk CPMK yang keempat menggunakan sistem pembelajaran diskusi kelas dan student presentasi. Untuk CPMK yang kelima menggunakan diskusi kelas, praktikum, dan student presentasi. Selanjutnya, kategori penilaian dari mata kuliah ekonomi regional adalah yang pertama, ada kuis, tugas, atau keaktifan di kelas, praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dengan bobot yang pertama, kehadiran dengan bobot 5%, kuis, tugas, aktivitas di kelas dengan bobot 10%, praktikum 15%, ujian tengah semester 35%, ujian akhir semester 35%. Bentuk tugas dan rancangan rubrik penilaian dari mata kuliah ekonomi regional yang pertama adalah dilihat dari aspek penilaian yang pertama organisasi, isi, gaya presentasi. Di mana di dalam aspek organisasi untuk mendapatkan nilai maksimal paling sangat baik, mahasiswa diharapkan terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep. Sedangkan dimensi penilaian isi, mahasiswa diharapkan mampu mendengar dan menggabungkan dari pendapat wawasan tentang topik tersebut. Sedangkan dari gaya presentasi, mahasiswa diharapkan berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme dalam mendengar. Kontrak perkuliahan dari mata kuliah ekonomi regional yang pertama adalah mahasiswa wajib hadir mengisi daftar hadir. Yang kedua adalah mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit setelah kuliah berjalan tidak diperkenankan masuk ruang kuliah kecuali ada alasan yang cukup logis dan diizinkan oleh dosen pengampu. Ini berlaku baik untuk mahasiswa dan untuk dosen. Yang ketiga adalah selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib berpakaian rapi, tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, pakaian ketat dan sandal dalam bentuk apapun, dan tidak diizinkan menggunakan handphone pada saat perkuliahan sedang berlangsung, serta bersikap sopan dan santun. Aturan selanjutnya adalah mahasiswa wajib menjaga ketenangan. Selanjutnya, tidak diizinkan keluar masuk atau ke toilet pada saat perkuliahan sedang berlangsung. Untuk bisa mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa wajib memenuhi 75% kehadiran atau 10 kali pertemuan atau 10 kali kehadiran. Selanjutnya, pengumpulan tugas dilakukan secara tepat waktu atau on time. Jika lewat tenggat waktu, tugas tidak akan diterima atau diperiksa atau dikoreksi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Dalam keadaan sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita. Hari ini kita pertemuan kedua mata kuliah ekonomi regional. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi hari ini, masih ingat materi kita minggu lalu yaitu pertemuan pertama dari ekonomi regional. Kita minggu lalu sudah belajar mengenai dari manfaat dari ekonomi regional itu apa,
Habis itu permasalahan dalam ekonomi regional apa saja. Terus kedudukan dari ilmu ekonomi regional dalam ilmu ekonomi. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Manfaat dari ilmu ekonomi regional, masih ada yang masih ingat? Apa saja? Nggak ada. Kita review sedikit materi minggu lalu, yaitu mengenai manfaat dari ilmu ekonomi regional. Ada secara mikro dan ada secara makro. Secara mikro ada yang masih ingat? Apa tujuan kita mempelajari dari ilmu ekonomi regional? Nggak ada. Oke, jadi tujuan dari kita mempelajari ilmu ekonomi regional adalah manfaatnya secara mikro adalah membantu kita dalam merencanakan wilayah untuk menghemat waktu dalam biaya dan proses menentukan lokasi suatu kegiatan proyek. Jadi untuk menentukan sebuah proyek, kita harus menentukan mana wilayah yang tepat, berapa biayanya, bagaimana lokasinya, itu yang akan menjadi dasar penentuan dari sebuah pemilihan lokasi proyek. Itu guna kita mempelajari ekonomi regional secara mikro. Sedangkan secara makro, manfaatnya adalah untuk membantu kita mempercepat laju pertumbuhan keseluruhan dari sebuah wilayah. Gunanya apa? Karena ada perbedaan pada setiap wilayah. Seperti yang kita tahu bahwa setiap wilayah itu kan memiliki potensi yang berbeda. Ya kan, kandungan sumber dayanya yang berbeda, sumber daya alamnya berbeda, sumber daya manusia juga berbeda, tenaga kerjanya. Terus perbedaan yang kedua adalah keunggulan dari komparatif. Keunggulan yang masing-masing dimiliki oleh sebuah wilayah. Yang ketiga, perbedaannya pada setiap wilayah adalah dari skala prioritas, pendapatannya juga berbeda. Seperti di Padang mungkin berbeda dengan wilayah yang lainnya di sekitar Padang, Padang Priaman, itu pendapatannya berbeda. Atau MPC-nya juga berbeda, marginal propensity konsumnya juga berbeda. Nah, itu gunanya kita mempelajari manfaat dari ilmu ekonomi regional. Nah, di materi minggu lalu juga sudah dijelaskan mengenai permasalahan pokok yang ada di dalam ilmu ekonomi regional. Ada yang masih ingat permasalahannya apa saja? Nggak ada. Jadi yang pertama, permasalahan pokok dalam ilmu ekonomi regional bisa dikatakan what. Apa yang what? Barang apa yang kita produksi. Selanjutnya, hal ini berkaitan dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu permasalahan pertama. Yang kedua, permasalahan pokok dalam ilmu ekonomi regional adalah how. Bagaimana atau oleh siapapun barang itu diproduksi. Nah, yang pertama, barang apa yang akan kita produksi. Yang kedua, siapa yang akan memproduksi barang tersebut. Itu permasalahannya. Yang ketiga adalah permasalahannya whom. Untuk siapa barang tersebut kita produksi. Pada saat kita memutuskan membuka sebuah usaha, kita harus menentukan apa barang yang akan kita produksi. Siapa yang akan memproduksi, siapa yang akan mengkonsumsi barang yang kita produksi tersebut. Untuk siapa barang tersebut kita produksi. Nah, selanjutnya permasalahannya adalah when. Kapan kegiatan produksi tersebut kita laksanakan. Nah, ini adalah semua permasalahan yang ada di ilmu ekonomi regional. Nah, selanjutnya where. Nah, where ini juga paling penting adalah di mana lokasi dari kegiatan tersebut. Misal, pada saat kita memutuskan membuka sebuah pabrik atau lokasi proyek, mana lokasi yang kita anggap strategis yang akan memberikan keuntungan besar bagi kita. Apakah dekat dari masyarakat, jauh dari masyarakat, itu where, di mana lokasi dari kegiatan tersebut berada, itu permasalahannya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pertemuan kedua hari ini. Kita akan membahas mengenai teori-teori yang ada di ilmu ekonomi regional, teori lokasi dalam analisis ekonomi spasial atau regional. Sekarang Pak izin share screen. Oke, sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Jadi sekarang kita lanjutkan pertemuan kedua kita adalah teori lokasi dan analisis ekonomi spasial. Ada beberapa item yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah aspek lokasi dalam analisis ekonomi spasial. Yang kedua adalah kita mau menentukan dari pemilihan lokasi kegiatan ekonomi yang tepat.
Yang ketiga adalah pengelompokan dari teori lokasi. Nah, teori lokasi ini ada beberapa. Yang pertama dikenal dengan teori lokasi bitrate. Yang kedua adalah teori lokasi ongkos minimum. Yang ketiga adalah teori lokasi area pasar. Nah, sekarang kita bahas mengenai aspek lokasi dalam analisis ekonomi spasial. Nah, ini penting kita pelajari sebenarnya lokasi ini, karena lokasi itu akan memberikan penghematan cukup besar dalam ongkos angkut. Nah, untuk apa yang kita angkut itu adalah pengadaan dari bahan baku untuk kita produksi. Jadi semakin dekat bahan baku dari tempat produksinya, itu akan menghemat kita dalam ongkos transportasi tersebut. Benar atau tidak seperti itu? Ya, bahwa lokasi itu menentukan ongkos angkut. Misal pada saat kita mau mendirikan sebuah usaha, kita harus cari tahu dulu dari mana sumber bahan baku kita berada, wilayahnya di mana berada, terus di mana kita proses produksinya. Karena kita ingin mendapatkan pendapatan yang tinggi, makanya ongkos angkutnya harus kita tekan atau kita minimumkan. Ya seperti itu. Ya, Kuliza? Iya, Pak. Nah, yang kedua, untuk wilayah perkotaan. Nah, kita tahu bersama bahwa wilayah perkotaan lokasinya itu, lahannya itu adalah harganya cukup tinggi. Lahan tanah yang ada di perkotaan itu cukup mahal. Sehingga kalau kita memutuskan membangun sebuah usaha atau proyek di wilayah perkotaan, kita akan membebankan biaya dari produksi kita. Terhadap biaya produksi kita akan menjadi lebih mahal. Makanya banyak kita temukan bahwa pembangunan sebuah pabrik atau sebuah proyek itu biasanya berada di pinggiran kota. Ya, seperti itu. Biasanya yang jauh dari pemukiman penduduk, jauh dari pusat kota. Karena adalah dampak dari mahalnya tanah yang ada di wilayah perkotaan. Bisa dipahami? Bisa. Pak. Oke. Pak. Nah, selanjutnya mengenai aspek ruang dan lokasi, itu juga mempengaruhi dari analisis ekonomi dari sisi produksi dan permintaan. Ruang maksud itu adalah space di mana lokasi kita. Itu yang akan mempengaruhi produksi dan permintaan kita. Nah, di bidang produksi atau di bidang supply, pemilihan lokasi yang tepat akan berdampak pada biaya transportasi, input, dan biaya produksi. Nah, kita harus menentukan mana lokasi yang kira-kira tidak menimbulkan biaya transportasinya menjadi lebih mahal. Karena itu akan berdampak pada biaya produksi kita nantinya. Sedangkan dari sisi permintaan, demand, nah pemilihan lokasi akan berdampak pada harga jual dan persaingan antar tempat. Kalau lokasi kita jauh, kita harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup mahal, harga yang diterima dari konsumen dari barang yang kita produksi itu akan menjadi lebih mahal. Nah, seperti kita ketahui, harga yang dijual di wilayah Jawa itu berbeda dengan wilayah yang ada di Sumatera. Ya, makanya biasanya kan di dalam sebuah produk itu ada keterangan harga berlaku di wilayah Pulau Jawa, ada di wilayah Sumatera. Di Kalimantan juga berbeda seperti itu. Nah, itu dipengaruhi oleh karena mahalnya ongkos transportasi dari produk yang kita hasilkan tersebut. Ya, seperti itu. Ya, kadang kita kan melihat itu. Ya, Pak. Kenapa ya di Jawa rata-rata harganya jauh lebih murah, sedangkan kita di Sumatera harganya cenderung lebih mahal. Sedangkan produk yang dihasilkan yang sama, yang kita konsumsi sama. Itu dipengaruhi oleh di mana kedekatan dari produksinya ke wilayah konsumennya. Semakin jauh dari tempat produksi kepada konsumen, semakin mahallah harga tersebut. Belum kita bicara dari Papua, ya kan? Semakin jauh wilayah tersebut jangkauannya, dia akan berdampak pada harga jualnya yang semakin lebih mahal. Ada pertanyaan kira-kira sejauh ini? Ada pertanyaan? Bisa kita lanjutkan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah,
Kira-kira begini, pada saat kita mau menentukan lokasi sebuah usaha atau sebuah kegiatan, kita harus melihat dulu faktor-faktor yang penentunya. Ada beberapa faktor yang menentukan dalam pemilihan sebuah lokasi. Yang pertama itu adalah ongkos angkut, yang tadi kita jelaskan, yang sudah kita bahas. Ongkos angkut itu akan berdampak terhadap harga jual atau akan membebankan biaya produksinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perbedaan upah antar wilayah. Setiap wilayah itu beda kebijakannya, beda pendapatannya, beda upahnya. Harga upah yang berlaku misalnya di Kota Padang itu berbeda dari wilayah misalnya Pekanbaru. Nah, mungkin wilayah Pekanbaru lebih tinggi upah yang diterapkannya, ya kan? Nah, itu perbedaan upah antar wilayah. Yang ketiga adalah keuntungan aglomerasi. Apa aglomerasi? Ada yang tahu aglomerasi apa? Ada yang tahu aglomerasi itu kira-kira apa? Ada yang tahu? Lalu kenapa dari tadi diam semuanya? Kira-kira keuntungan aglomerasi itu maksudnya seperti apa? Tadi kita sudah jelaskan di sebelumnya bahwa wilayah kota itu cenderung harganya lebih mahal, ya kan? Nah, kalau kita mendirikan sebuah pabrik di wilayah perkotaan, itu kan biayanya jadi lebih mahal. Tapi itu dekat dari pemukiman penduduk. Nah, jadi aglomerasi itu apa? Sebuah upaya dalam satu baku misalnya Pak dalam produksi. Ya, kenapa Dila? Bisa diulangi lagi dengan jelas? Mulanya sebuah upaya dalam pengumpulan atau biaya angkutnya Pak. Sebuah upaya untuk dalam hal apa? Pengumpulan bahan baku Pak. Pengambilan bahan baku. Oke, terima kasih Dila atas argumennya. Jadi sebenarnya gini, pada saat kita memutuskan untuk mendirikan sebuah usaha yang berada di sebuah pemukiman, di dekat dengan konsumen, itu biaya ongkos kita kan jadi lebih murah, ya kan? Karena dekat dari konsumen. Itu keuntungan aglomerasi. Jadi aglomerasi itulah terkonsentrasi pada suatu wilayah. Itu aglomerasi. Namun dampaknya ada. Kalau kita dekat di pemukiman, pasti harga dari pendirian sebuah proyeknya menjadi lebih mahal. Nah, juga ongkos angkut dari bahan baku ke tempat kita proses produksi juga menjadi lebih mahal. Tapi dari sisi yang lain, ada keuntungannya dekat dari konsumen kita. Itu aglomerasi. Jadi aglomerasi itu adalah terkonsentrasinya sebuah aktivitas perekonomian. Ada pemukiman di sana, semuanya lengkap di sana, semua aktivitas perekonomian lengkap di sana. Nah, itu aglomerasi. Selanjutnya, faktor yang menentukan pemilihan lokasi adalah konsentrasi dari permintaan. Kita harus tahu di mana demand kita, permintaan kita yang paling tinggi dari produk yang kita hasilkan. Ya kan? Kalau misal Padang, Kota Padang, nah permintaan yang paling tinggi itu ada di Kota Padang. Berarti kita akan memutuskan nanti mendirikan sebuah usahanya di sekitar Kota Padang, bukan di wilayah lain atau kabupaten yang lain. Karena permintaannya paling tinggi kan di Kota Padang. Nah, itu juga harus kita tentukan dalam pemilihan lokasi, di mana konsumen kita yang paling tinggi permintaannya atau pangsa pasarnya di mana. Ya, bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Selanjutnya faktor penentu dari pemilihan lokasi adalah kompetisi antar tempat. Misal wilayah Padang dengan Padang Priaman. Nah, kita kira-kira dari wilayah Padang Priaman dan Padang, kira-kira kita mau mendirikan usaha itu cocoknya strategisnya di mana? Wilayah Padang Priaman atau wilayah Padang? Nah, itu kita harus pertimbangkan juga karena dua wilayah ini dari segi upah tenaga kerja mungkin sama-sama rendah, ya kan? Dan konsumennya juga berada di wilayah kedua wilayah tersebut, wilayah Padang dan wilayah Padang Priaman. Nah, kita harus menentukan nih, mana kira-kira yang paling memberikan dampak atau manfaat yang paling tinggi bagi kita. Nah, itu namanya kompetisi antar tempat. Karena itu juga berhubungan nanti pendapatan wilayah nantinya. Dengan adanya pendirian sebuah usaha, nanti akan ada pajak dan sebagainya. Itu akan mendapatkan pendapatan dari sebuah wilayah. Nah, wilayah juga akan berkompetisi terhadap hal tersebut. Ya kan?
Nah, Ya, Pak. faktor yang terakhir dari penentuan pemilihan lokasi adalah harga dan sewa tanah. Semakin murah harga sewa tanah, maka itu akan lebih baik bagi kita untuk mendirikan usaha di lokasi tersebut. Nah, kita harus cari tahu mana harga dan sewa tanah yang paling murah untuk mendirikan sebuah usaha. Kira-kira dari 6 faktor penentu pemilihan lokasi ada yang ditanyakan atau yang disampaikan, mungkin ada yang mungkin belum jelas, bisa ditanyakan, kita diskusikan. Nggak ada. Kalau tidak, kita bisa lanjutkan dengan pengelompokan dari teori lokasi. Sudah dibaca materinya untuk hari ini, ada dicari tahu materinya, dilihat di RPS, misal pertemuan keberapa, kedua, kita membahas mengenai teori apa. Ada dibahas? Ada dicari? Nggak ada? Oke, sekarang kita lanjutkan saja dari pengelompokan teori lokasi. Teori lokasi itu pada prinsipnya ada 3. Yang pertama ada namanya teori lokasi bit trend. Yang kedua teori lokasi ongkos minimum. Yang ketiga adalah teori lokasi dari area pasar. Sekarang kita bahas satu persatu apa perbedaan dari masing-masing teori lokasi tersebut. Yang pertama, teori lokasi bit trend. Nah, dari teori lokasi bit trend ini mengatakan bahwa kelompok teori lokasi yang mendasarkan analisis pemilihan lokasi kegiatan ekonominya pada kemampuan membayar sewa tanah yang berbeda dengan harga pasar sewa tanah. Jadi dasar dari kita menentukan lokasi adalah kita lihat dari kemampuan kita membayar sewa tanah yang berbeda dengan harga pasar sewa tanah. Kita akan cenderung memilih lokasi yang kita anggap kita mampu membayar sewa tanahnya. Ya kan? Kalau harga tanahnya kita tidak mampu, berarti kita tidak bisa produksi atau kita tidak bisa membangun kegiatan produksi di wilayah tersebut. Itu teori lokasi bit trend. Yang kedua adalah teori lokasi ongkos minimum. Nah, teori ongkos minimum ini dia akan menekankan pada bahwa pemilihan lokasi kegiatan industri pada prinsipnya adalah biaya minimum. Lokasi yang terbaiknya adalah di mana biaya produksi dan ongkos angkut harus dibayar kecil. Berarti kita akan membuat sebuah usaha dekat dari pengadaan bahan bakunya. Karena yang pertimbangannya di teori lokasi ongkos minimum adalah biaya transportasi. Nah, itu jadi beda yang pertama bidrend dengan ongkos minimum adalah kalau bidrend dia lebih melihat kepada kemampuan kita membayar sewa tanah yang berlaku. Kalau teori lokasi ongkos minimum dia melihat kemampuan kita membayar ongkos angkut harus dibayar lebih kecil. Semakin jauh bahan baku dengan tempat produksi dia akan menyebabkan kemampuan kita membayarnya. Profitnya akan kita terima juga menjadi lebih kecil. Kalau semakin jauh harganya juga menjadi lebih mahal. Yang ketiga adalah teori lokasi area pasar. Nah, di dalam teori lokasi area pasar, dia mendasarkan analisanya pada pemilihan lokasi kegiatan ekonomi harus pada luas pasar yang terbesar yang dapat dikuasai perusahaan. Tadi di pendahuluan sudah disampaikan, kita harus tahu dulu menganalisa di mana konsumen potensial kita berada. Kalau biasanya wilayah kita sudah tentukan, berarti kita akan mendirikan sebuah lokasi yang berada di sekitar lokasi tersebut. Nah, itu perbedaan dari teori lokasi bidrend, ongkos minimum, dan area pasar. Kalau bidrend, yang dilihat adalah kemampuan kita membayar sewa tanah. Kalau ongkos minimum adalah kemampuan kita untuk membayar ongkos angkut. Kita akan memilih lokasi yang berada di wilayah dekat dari pengadaan bahan baku. Sedangkan yang ketiga, area pasar, kita akan mendirikan sebuah perusahaan atau pabrik itu dekat dengan konsumen yang potensial kita, yang kita anggap, yang kita kuasai konsumennya. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri pada hari ini, kira-kira ada pertanyaan? Tidak? Dari teori lokasi? Ya, silakan Gila. Dari 3 pengelompokan teori lokasi, Pak.
Ya. Jadi ketiga teori tersebut, teori mana yang lebih efektif untuk diterapkan dan membangun sebuah perusahaan produksi? Oke. Iya, Pak. Baik. Dila, terima kasih Dila. Jadi untuk menentukannya manakah yang paling bagus, kita apakah teori lokasi kita, cost minimum atau area pasar. Nah, begini Dila, kita tidak bisa memilih salah, kita tidak bisa memutuskan oh ini teori lokasi bid rate lebih baik daripada ongkos minimum dan area pasar. Tidak, jadi kita harus menentukan dulu. Kalau kita harus menganalisa kira-kira dari sewa tanah, dari biaya angkut dan dari konsumen, mana kira-kira yang biayanya paling kecil yang kita keluarkan. Karena ketiga teori lokasi ini kan berdampak pada kos biaya produksi, ya kan? Kita harus cari tahu dulu, kita harus hitung dulu satu-satu mana yang biayanya paling relatif lebih kecil, itu yang akan kita putuskan nantinya. Misal ternyata hasilnya adalah lebih baik kita mendirikan perusahaan itu berada di area pasar karena dekat dengan konsumen, dia akan mendapatkan income kita akan menjadi lebih besar. Nah, itu kita harus hitung dulu. Jadi kita hitung dulu satu-satu berapa sewa tanahnya, berapa biaya angkutnya, berapa transportasi kalau dekat konsumen. Nah, itu kita hitung dulu. Nanti baru kita putuskan mana yang kira-kira yang biayanya paling kecil. Jadi seperti itu, Dila. Baik, Pak. Terima kasih. Komponen biaya yang diperhatikan itulah komponen biayanya. Biaya yang relatif kecil itu yang akan kita putuskan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, masih ada yang mau bertanya? Kita akhiri saja pertemuan untuk hari ini. Masih ada yang ditanyakan, disampaikan? Oke, kalau tidak, diucapkan terima kasih semuanya pada hari ini atas partisipasi dan kehadirannya pada hari ini. Silakan dipelajari kembali materi hari ini dan sampai jumpa minggu depan pada pertemuan yang ketiga. Nah, terakhir adalah tugas. Silakan direview materi hari ini. Yang pertama tugasnya adalah review materi hari ini. Yang kedua adalah dari ketiga teori lokasi tersebut, silakan dicari literatur artikelnya, kita review artikel untuk lebih memahami dari teori-teori tersebut. Bisa dipahami tugas yang pertama adalah silakan direview materi hari ini. Yang kedua, silakan cari artikel terkait dari salah satu teori lokasi tersebut. Silakan dipilih mau teori lokasi bid rate, ongkos minimum, atau teori lokasi area pasar. Nanti minggu depan pada pertemuan ketiga, sebelum kita masuk kepada materi, kita review sedikit kembali dari materi hari ini. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Oke, kalau Pak. tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.